Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua apa tidak? Absen 1, Bu. Atas nama Romi, Bu. Alhamdulillah ya. Hari ini kita dapat bersyukur karena kita bisa melakukan proses pembelajaran dengan bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan memulai pembukaan doa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita masuk ke materi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Subtemanya yaitu adalah tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu juga punya tujuan ya. Yang pertama, mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan memainkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Ketiga, membuat simulasi menggunakan program atau alat bantu sederhana tentang siklus hidup tumbuhan. Yang pertama, kita belajar tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Setiap anggota tumbuh-tumbuhan memiliki fungsinya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tubuh untuk berhidup, untuk bertahan hidup. Seperti akar berfungsi untuk menyerap air dari tanah. Tumbuhan berperan sangat penting sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan serta tumbuh-tumbuhan sangat penting keberadaannya di bumi. Nah, hari ini kita sedang memasuki bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Sekarang menjelaskan dari pertama yaitu adalah akar. Akar itu tempat menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga menopang tumbuhan. Yang kedua adalah batang, menghantarkan air, nutrisi, makanan ke seluruh bagian tubuh. Yang ketiga, bunga, tempat berkembang biakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biakan akan menjadi biji. Keempat, daun, tempat tumbuh-tumbuhan membuat makanan yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Dan yang terakhir, buah, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Jadi tumbuhan itu yang dapat bertahan hidup adalah yang pertama merupakan akar, tempat mengambil nutrisi dari dalam tanah. Ya. Sampai di sini sudah paham? Paham? Baik, lanjut. Soal pertama, apa saja bagian tumbuhan? Bagaimana tumbuhan yang berperan untuk bertahan hidup dan melindungi diri? Ketiga, bagaimana dari tumbuhan yang berperan untuk tumbuh? Empat, bagaimana dari tumbuhan yang berperan untuk berbahagia? Nah, untuk soal pertama, Ibu akan berikan satu lembar kertas. Nanti kalian diisi ya. Sudah paham apa tidak tentang materi ini? Iya. Kalau kalian masih bingung, Ibu jelaskan lagi ya. Dari bagian tumbuhan itu tadi
Iya, ya. Karena akar itu adalah alat pertama untuk menyerap nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Jadi akar itu adalah sumber utama untuk tumbuhan berkembang biak. Terus data yang kedua, batang itu adalah menghantarkan air atau menghantarkan nutrisi makanan ke seluruh bagian tubuh. Dari akar tersebut menyerap nutrisi, barulah batang yang mengumpulkan makanan ke seluruh bagian tubuhan. Dan untuk yang ketiga, bunga, tempat perkembangbiakan tumbuhan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Ketika tumbuhan tersebut sudah menyerap makanan dari akar menuju batang memancarkan air, barulah dia menjadi bunga yang seharusnya tempat berkembang biakan. Dan yang keempat, barulah bertumbuh daun. Nah, di situ daun juga sangat penting bagi tumbuhan ya, karena daun tersebut merupakan tempat pembuat makanan yang dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Jadi kalau pada tanaman tidak ada daun sama sekali, nah itu berarti tumbuhannya tidak bertumbuh dengan berkembang biak atau tanaman masih tidak sempurna. Nah, adakah tanaman yang tidak berbuah? untuk tanaman yang tidak berbuah itu biasanya jarang ditemui ya, karena yang paling banyak itu yang berbuah. Apalagi sayuran ya, itu juga banyak. Dan yang terakhir pembuahan. Kalau sudah subur ya, dari akar sudah bertumbuh batang, dari batang sampai menjadi bunga dan juga menjadi daun, barulah yang terakhir berbuah. Buah itu yang dapat kita makan sehari-hari, karena ini merupakan tumbuhan apa mana? Tumbuhan yang sering kita buat sampah di rumah. Tomat. Nah, ya. Tomat juga sama. Nah, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji jajarannya. Lanjut. Sudah dikerjakan soalnya? Sudah. Ini dibangun ya. Sip. Langsung. Seleksi itu. Keempat, mengenal akar lebih jauh ya. Di sini ada perbandingan akar tunggal dan akar serabutnya. Nah, akar tersebut adalah merupakan bagian penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari tanah. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggal. Di sini sudah ada gambar perbedaannya ya. Di sebelah kanan ini merupakan contoh dari akar tunggal. Yang pertama itu adalah pokok pertama, akar pertama, dan yang bercabang seperti ini itu adalah akar tunggal. Nah, akar tunggal itu juga termasuk memiliki akar utama dari pangkal batang. Pada akar utama tumbuh akar cabang yang berukurannya lebih kecil. Jadi di sini akar tunggal itu bentuknya yang pertama besar dan akhirnya menjadi yang bercabang-cabang. Dan untuk akar cabang di sini dari pangkal batang terbagi menjadi akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Kalau akar cabang ya semakin besar dia tetap mengecil ya, malah juga tetap bercabang. Itu ya perbedaannya. Sudah paham perbedaannya akar tunggal dan akar serabut? Sudah paham tadi ya? Untuk materi hari ini, adakah yang tahu kesimpulannya tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi?
dan fungsinya. Ya, Ibu. Ajar.